Nah, dikatakan tidak berfungsi, fokus hanya pembicaraan pada seseorang tertentu, ya. Pokoknya aku tuh maunya nah gitu ya. Kalau menurut aku sih sukanya jadi fokusnya pada diri sendiri atau fokusnya hanya pada orang tertentu, nanti bapakmu nggak suka atau gimana ya, takutnya nanti bapak marah, padahal kita lagi ngomong apa, masalah keluarga secara utuh gitu, tapi fokusnya hanya pada seseorang tertentu. Janganlah nanti adekmu, apa namanya, nanti adekmu marah, janganlah nanti si adek begini, padahal anaknya banyak, tapi yang diomongin si adek mulu gitu ya. Itu harus kita identifikasi juga. Semua menyetujui tanpa adanya diskusi. Ah, udahlah terserah ibu aja, ya itu mungkin terjadi. Total agreement tanpa adanya diskusi. "Mau kuliah di mana, Nak?" "Terserah mama aja deh, aku ikut aja. Nanti kalau mau dinikahin, terserah mama aja deh calonnya ya." Total agreement tanpa adanya diskusi. Nah, ketika ilmu ini sudah sampai pada Anda hari ini, berarti kan Anda punya waktu untuk merenung, merefleksikan gitu ya, dan mungkin mengidentifikasi di dalam rumah kita masing-masing. Itu pun saya pun masih belajar ya. Kurang empati. Jadi dikatakan komunikasi tidak berfungsi kalau kita saat pola interaksi komunikasi itu tidak empati, kurang empati dan itu sampai ya, sampai tadi saya meyakini apa yang kita sampaikan dari hati itu pasti sampai ke orang yang mendengarkan, kena juga ke hatinya. Walaupun kita tidak bicara ketika ada orang lagi curhat sama kita, kita hadir aja, cuma ngeliatin aja. Itu kalau memang kita aktif listening gitu ya, kita empati, hadir di sana, hadir bersama dia, itu akan sampai empatinya, seperti itu. Kemudian selalu mengulang isu dan pendapat sendiri, tidak mampu fokus pada satu isu, ya, misalnya pernah ada motor hilang, "Ah, dulu kamu juga ngilangin motor, ingat nggak waktu TK juga kamu ngilangin ini?" Gitu ya, jadi ke mana-mana, ngomongin satu masalah, jadi ke mana-mana. Komunikasi tertutup, nggak dua arah, tidak menyampaikan feedback misalnya seperti itu, bersifat negatif. Nah, ini juga, eee, apa namanya, suka ini ya, suka terbawa ya bersifat negatif. Misalnya gimana? Mudah-mudahan setelah ini kita nggak jadi orang seperti itu. Misalnya adalah ketika ada adik kita atau anggota keluarga kita yang lain melakukan sesuatu hal yang bagus nih, "Widih, tumben, dulu-dulu nggak pernah." Nah, itu udah sebuah sikap sikap negatif. Kemudian dia menceritakan alasannya melakukan hal yang kita anggap tidak pernah tadi. "Ya, masa orang nggak bisa berubah? Ih, entar sebulan doang, besok kambuh lagi." Tuh, udah sikap negatif kedua. Kemudian misalnya dia menjelaskan lagi, "Ya mana tahu lah gue udah kena kayak begini pastilah berubah sekarang." "Ah masa gaya banget ngomongnya gede." Misalnya seperti itu. Nah itu setiap hal positif yang sudah diutarakan oleh orang lain ditimpa lagi negatif. Besok-besok mau nggak dia ngomong lagi sama kita? Mau nggak kira-kira? Nggak mau ya. Adik kita misalnya ya cerita apa aja. Aku mau les ini sekarang, gaya biasanya main aja pulang sekolah. Ih, enggak, sekarang makan udah kelas 3 Teh, misalnya gitu. Paling ikut-ikutan temen doang, entar sebulan, 2 bulan bolos lagi, sayang bayarnya. Lagi gitu ya, kadang itu keceplosan kita ya, upbringing itu hasil pola asuh, mungkin juga dulu kita digituin gitu ya, mungkin. Ya kan nggak tahu yang namanya menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, itu bener banget setelah saya jadi orang tua ya. Saya udah gape nih ngurus anak toddler, udah pandai, saya merasa saya udah pandai ngurus anak toddler umur 1 sampai 3 tahun. Anak saya sekarang jadi anak SD, masalahnya beda lagi kan, ceritanya beda lagi, pusingnya beda lagi, padahal saya kemarin udah pandai. Sekarang saya belum pandai mengurus anak SD, entar saya udah pandai ngurus anak SD, anak saya jadi anak SMP, remaja lagi, ceritanya beda lagi. Begitupun dengan orang tua kita. Nah, jadi mempelajari kekuatan keluarga ini saya harap Anda selain bisa refleksi di dalam rumah sendiri, juga bisa, apa ya namanya, berempati terhadap orang tua kita, ya. Mereka tuh mungkin kemarin udah pandai loh, punya anak SMA, udah tahu. Sekarang Anda
menjadi dewasa muda, punya masalah sendiri, ya, punya kepusingan sendiri. Mereka belajar lagi loh, dan nggak ada sekolahnya. Kemudian di sini yang tidak berfungsi lain adalah mengembangkan gosip, ya. Artinya ya nggak fokus pada masalah itu, malah ngomongin hal lain. Nah, no family is perfect, ya. We argue, we fight, we even stop talking to each other at times, but in the end, family is a family. The love is always be there. Artinya, nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada yang perfect. Kita kadang berantem, kita kadang argumentasi satu sama lain ya dengan anggota keluarga lain. Bahkan beberapa kali kita bahkan saling diam-diaman tuh dengan keluarga kita. Tapi in the end, pada akhirnya, yang namanya keluarga itu tetap keluarga. Kita pasti mau gimana pun kita di luar, pada satu titik kita pasti kembali ke keluarga kita. Karena cintanya tuh tetap ada di sana, di keluarga kita gitu ya. Jadi ya itu saja pesan hari ini. Silahkan merefleksikan dengan anggota keluarganya masing-masing di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan lebih jauh? Belum ada? Belum, Ibu. Belum ada. Oke, saya paham semua materi itu perlu dicerna dan mungkin butuh waktu sampai Anda mampu bertanya hal lain di materi tersebut. Silahkan dipahami, dicerna lebih dulu gitu ya. Kalau makanannya keras dikunyah pelan-pelan seperti itu sampai terpelan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, yang Ibu. ya, kita Kasih, absen Ibu. selesai dulu ya. Kita absen selesai dulu. Ini sudah ada 43 mahasiswa ya. Iya, Ibu, sudah ada. Oke, baik. Saya tutup ya. Silahkan